Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal malakul ladzi bila abi wa la aklala syurba wa la nauma lahum tafsilu ashri minhum jibrilu mikalu israfilu izrailu munkar nakirun wa raqibun wa kadza atidun malikun wa ridwan muhtaza. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman kemarin 5859, sekarang 10 malaikat yang wajib diketahui. Pertemuan sebelumnya kita bahas tentang malaikat itu bagaimana sifatnya dan seterusnya. Sekarang kita masuk di malaikat yang wajib diketahui. Setiap mukallaf wajib meyakini 10 malaikat secara terperinci dengan mengetahui nama-nama mereka: Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini jenderalnya malaikat Jibril itu. Nama lainnya malaikat Jibril. Malaikat Jibril juga dinamakan Ruhul Amin, Ruhul Kudus atau Namus. Malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu. Wahyunya sudah nggak ada. Apa malaikat Jibril nganggur? Tidak. Di antara tugasnya adalah malaikat Jibril menghadiri kematian orang yang mati dalam keadaan mempunyai wudhu. Jadi kalau kita mati punya wudhu, Pak, setelah rohnya dicabut oleh malaikat Israel, dipapat ting malaikat Jibril. Ya. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi. Itu malaikat Jibril, dinamakan juga Ruhul Amin. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi Ruhul Amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Itu sebagian ayat Quran yang berbicara tentang malaikat Jibril. Ya. Ada juga ayat yang mengatakan Ruhul Kudus. Qul nazzalahu Ruhul Kudus mir rabbika bil haqq. Itu. Dan dinamakan Namus. Siapa? Ini sebagaimana kisah ketika Nabi pertama kali mendapat wahyu, dibawa ke Waraqah bin Naufal, maka kata Waraqah bin Naufal, hadza an-namus alladzi unzila ala Musa. Itu adalah Namus, malaikat Jibril. Dua malaikat Mikail. Kalau Jibril bahasa berarti Gabriel. Makanya dulu ada pemain bola namanya Pak Gabriel Batistuta, Gabriel Omar Batistuta, zaman kula cilik deh. Dua malaikat Mikail bertugas mengatur hujan, rizki dan angin. Mengatur hujan, rizki, angin, termasuk laut dan sungai.
Ini urusannya malaikat Mikail. Jadi pengen duwe hajat, beli udan, tawasulnya Fatihah ning malaikat Mikail, tapi tetap udan, berarti beli mandi sampai Fatihah. Malaikat Mikail. Dan orang nggak akan mati Pak Bu, kecuali rezekinya sudah habis. Orang nggak akan mati kecuali rezekinya habis. Jadi kalau belum mati berarti rezeki masih ada. Jadi rezeki itu sudah ditentukan. Yakin beli rezeki sudah ditentukan? Pak yakin Pak? Bu-ibu yakin? Temenan? Pusung? Yakin rezeki sudah ditentukan. Tapi kapan dheweke duwe warung, tetangga sebelah bikin warung juga, nyewot boleh? Nyewot boleh? Nyewot. Jare rezeki ditentukan. Tanggae gawe warung maning melu. Ya. Yaitu manusia. 3 malaikat Israfil. Malaikat Israfil itu bertugas untuk meniup sangkakala. Anak bocah nom tambah nganggur. Kang ya. Hari malaikat Israfil kan tugasnya meniup sangkakala, trompet sangkakala. Sekarang kan belum ditiup. Jadi malaikat Israfil ngapain? Ya tak jawab, bersani trompet. Tanya tambah nganggur ya. Tiupan itu 2 kali, ada yang mengatakan 3 kali. Tiupan yang pertama itu membuat hancur mati semua makhluknya illa masya Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Jadi tiupan pertama mati kabeh, mati kecuali beberapa makhluk. Dalam satu riwayat kecuali malaikat 4, Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Nah setelah itu malaikat mati kabeh kecuali 1, malaikat pencabut nyawa, saparane Israel. Setelah itu Israel menghadap Allah, ya Allah, kius mati kabeh ya Allah. Terus kulai priben. Nah, kata Allah, ya kamu cabut rohmu sendiri. Priben ya Allah, udah kamu cabut, aku yang mematikan. Maka dicabut, mati juga. Setelah mati semua, Allah berseru, ayo sekarang siapa Raja Mahadiraja? Siapa yang sekarang nggak bisa mati? Siapa yang kuasa, siapa yang hebat? Mati kabeh. Itu malaikat Israfil meniup sangkakala. Pertama mati kabeh. Nanti setelah mati semua, malaikat Israfil dibangkitkan. Tiupan yang kedua itu tub'atsu fiha jami'ul makhluqat, dibangkitkan semua makhluk, tangi kabeh. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa ma syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Al-Quran surat Az-Zumar ayat 68. Jadi ditiup lagi roh, nanti bangun semua, tangi kabeh. Setelah dibangunkan, nanti digiring ke padang mahsyar. Di padang mahsyar itu nanti ada yang keringetnya semata kaki, ada yang sebetis, ada yang selutut, ada yang sepaha, sedada, ada yang seleher. Nabi isyarat ada yang di bawah di bawah hidung, ada yang tenggelam dengan keringatnya, sesuai amalnya masing-masing. Kok bisa kelep? Kan itu alamnya nggak seperti kita, dimensinya nggak sama.
Jadi orang bisa tenggelam dengan keringatnya sendiri. Lain-lain, bukan banjir bandang kemudian enggak. Alamnya lain dengan alamnya kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang selamat saat itu. Di padang mahsyar itu 50.000 tahun, Pak. Bukan 1.000, 2.000, 50.000 tahun. Guru kami Al-Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan, beliau mengatakan, tapi ada orang-orang yang dekat dengan Allah itu di padang mahsyar yang 50.000 tahun, masa tunggunya itu seperti antara zuhur dan asar. Berapa jam zuhur dan asar? 3 jam, 3 jam setengah lah ya. Ya, itu orang-orang yang dekat dengan Allah. Insyaallah. Jadi di padang mahsyar itu luar biasa dahsyat. Sampai orang-orang kafir itu menjerit-jerit, Allahumma qulna an hadzal mauqif walau ilan nari jahannam. Ya Allah, kita minta dipindah dari tempat ini ke neraka, nggak apa-apa dah. Yang penting jangan di sini. Dikira neraka aku nggak lebih dahsyat daripada padang mahsyar. Mudah-mudahan selamat kabeh. Wa Israil, Mikail ku Michael bahasa baratnya. Kemudian Israfil. 4 Israel. Apa Israel? Malaikat yang ditugasi untuk mencabut nyawa. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum hatta idza jaa ahadukumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Ini malaikat Israel itu malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua mati. Nabi Muhammad saja diwafatkan, ya pamaneng kita. Dan malaikat Israel malaikat Israel bertugas mencabut nyawa itu atas perintah Allah. Beli meleset, tidak salah cabut. Jadi nggak ada orang, kenapa anak saya, kenapa ibu saya, kenapa istri saya, kenapa suami saya mati, apa malaikat Israel salah nyabut? Ada yang begitu? Ya enggak salah nyabut. Sing salah kirim ke tukang paket, tukang pos. Nah, ketika seseorang mati sudah ditentukan waktunya, tempatnya, sebabnya. Waktunya ditentukan. Nggak bisa maju, nggak bisa mundur, kecuali atas kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki bisa. Tapi kalau kita yang berkehendak, nggak bisa. Waktunya, tempatnya juga sama. Tempatnya sama. Beberapa pertemuan yang lalu saya pernah cerita, ada di zaman Nabi Sulaiman orang datang ke Nabi Sulaiman, terus lagi ngobrol, tiba-tiba ada tamunya tuh ngelirik-lirik aja, nggak nyaman ya, tamu yang baru datang itu. Akhirnya setelah tamu yang larak-lirik itu keluar pulang, si tamu yang pertama itu yang ngerasa nggak nyaman tanya Nabi Sulaiman, siapa itu? Itu malaikat maut, kata Nabi Sulaiman. Wah, saya takut itu, dari tadi dia lirik-lirik saya terus. Nabi Sulaiman, tolong perintahkan angin untuk bawa saya ke India. Itu Nabi Sulaiman kan di daerah Syam. Menurut keyakinan saya ya, Nabi Sulaiman tuh di daerah Syam, kerajaannya daerah Syam sana, Syria. Pokat jenengan pengen beli aja, menurut saya sih Nabi Sulaiman tuh di Jogja, makanya jadi daerah Sleman. Terus kerajaannya buru-buru, terserah sampean lah. Itu saja. Kulai orang andel. Itu di sana, dari Palestina. Maka karena diminta untuk memindahkan orang ini berangkat ke India, Nabi Sulaiman perintah angin bawa orang ini ke India. Karena semua angin, satuan, jin, manusia kok nurut kabining Nabi Sulaiman. Perintahkan angin langsung ke India. Setelah orang ini dibawa ke India, malaikatnya datang lagi. Nabi Sulaiman, tamu yang tadi kemana? Ke India.
Oh saya tuh aneh, makanya tadi saya lirik-lirik itu saya diberi catatan oleh Allah, nyabut nyawanya orang itu, bener orangnya itu, tapi tempat tertulis di sini India. Aneh saya. Wong-wongnya masih ning kene aja, sekiki, waktu itu sekiki, kudu ning India. Sekarang masih ada di Syam, belum ada pesawat, belum ada. Malaikat tuh bener beli wong, iya bener, tapi tempat ini India, masa Gusti Allah salah ngapai catatan. Nah, akhirnya cari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini India sekali mana akhirnya dicabut, nah, mati ini dia. Jadi kadang-kadang seperti itu, Pak. Ajal itu sudah ditentukan. Pernah juga kan saya cerita, ada seorang anak yang pengen pergi ke luar negeri liburan, udah di packing semua, udah siap, tiketnya udah beli. Oleh orang tuanya, ketika orang tuanya tahu, nggak setuju orang tuanya, nggak boleh, nah, bapak nggak setuju. Enggak, pokoknya enggak, Pak ini udah beli, enggak ada jalan-jalan keluar, enggak setuju Bapak. Tapi Pak ini enggak setuju. Akhirnya si anak nih nurut ke bapaknya, tapi hatinya sedih, kesel, emosi campur, ngurung diri di kamar, tutup kunci kamarnya. Selang beberapa jam ada kabar pesawat yang ditumpangi anak ini kecelakaan, mati kabeh. Bapaknya ngeliat TV, alhamdulillah, untung anak kita kubeli melu, lamun melu ke melu mati, lamun mangkat ke melu mati. Akhirnya saking seneng pengen ngasih tahu ke anaknya, diketuk-ketuk pintu anaknya, pintu kamar anaknya nggak dibuka-buka. Pas dibuka ternyata anaknya mati di atas kasur. Anaknya mati di atas kasur. Ya itu ajal. Maka ada orang begini bilang, orang nggak pernah keluar rumah, kemudian keluar rumah ditabrak motor, tabrak mobil, wong sira sih metu-metu ya, kuwi takdir ya kun. Diberi benang baik ya takdir begitu. Ya, nah kita cukup meyakini yang ditakdirkan Allah itu adalah yang terbaik. Kita nggak tahu ada hikmah apa, ada kejadian apa, ada hal buruk apa sampai Allah membuat keputusan menakdirkan seperti itu. Jadi kita cukup meyakini yang ditakdirkan Allah adalah yang terbaik. Waktunya, tempatnya, sebabnya sudah ditentukan. Kematian itu satu, tapi sebabnya banyak. Ada ulama mengatakan sebabnya 99, ada yang mengatakan sebabnya lebih dari itu. Ana sing kecebur sumur, ana sing ketabrak, ana sing kena gempa, ana sing kena kebanjiran, ana sing ketelak. Ketelak apa? Ketelak bahasa Indonesia apa ketelak? Tersedak. Ada yang tersedak, ada yang macam-macam. Ada yang lagi sholat, ada yang lagi ngaji. Kira-kira bapak ibu pengennya lagi apa? Lagi sholat. Gampang jare siapa? Jare ulama, kita akan mati sebagaimana kita hidup. Kita akan mati sebagaimana kita hidup. Bukan pengen mati ngaji ya sing wakil ngaji ya, bukan pengen mati lagi sholat ya sing wakil sholat teh. Wong pengen mati sholat jedang dutan bae. Yang pengen mati lagi sawer. Ya. Jadi kata ulama, kita akan mati sebagaimana kebiasaan hidupnya. Umumnya orang begitu, umumnya, tapi tidak semua. Tidak semua, tapi umumnya seperti itu. Nah, para bapak dan ibu yang saya hormati, sebab mati itu tidak menentukan orang yang matinya baik atau buruk, tidak. Kadang-kadang ada orang mati ditabrak remek kabeh tapi husnul khotimah. Ada orang matinya dibunuh syahid. Ada orang dan seterusnya. Ada orang ini bagus banget sih matinya di masjid, ternyata mati lagi nyolong kotak masjid. Ya bisa jadi. Iku jematin yang tempat pengimaman, iku arep nyolong mik kesetrum. Bisa jadi, tapi kita tidak boleh suudzon. Ngaji itu tidak boleh habis ngaji jadi suudzon, berarti pengajiannya orang benar. Itu orang ngaji kok malah emosi memusuhi orang, berarti pengajiannya lebih benar. Ngaji kok menjadikan diri kita merasa lebih baik, berarti pengajiannya lebih benar.
Ya tapi jari guru emang kan berarti guru beli benar. Gitu. Jadi kita belajar ngaji ini jangan merasa lebih baik, kita tetap harus husnudzon ke orang dan seterusnya. Mati itu rasanya dalam satu riwayat seperti ditusuk 70 pedang, sakitnya dijadi satu. Orang tusuk pedang, cep perutnya, cabut lagi, tusuk lagi 70 kali jadikan satu, sakitnya seperti itu. Wakil dan dikatakan ada juga riwayat yang mengatakan seperti kambing dikuliti sakitnya jadi satu. Kita kena silet sakitnya luar biasa. Makanya orang mati kenapa nggak ada yang teriak, aduh mati, enggak ya, dicabut nyawa ya Nabi yang teriak, aduh sakit, mati. Itu saking sakitnya kematian itu. Jadi kematian itu sakit. Siapa orang yang paling sabar sedunia? Siapa? Orang yang paling sabar sedunia siapa? Nabi Muhammad SAW. Pernah Sayyidina Abu Bakar itu, Sayyidina Umar, ikat perutnya, ikat pinggangnya, dilepas, dikeluarkan batu satu. Ini saya sehari nggak makan, kata Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar ngelepas, saya juga sehari nggak makan. Nabi Muhammad mengeluarkan batunya dua, saya 2 hari. Nah kita nggak makan dari pagi selama. Nabi Muhammad tuh orang paling sabar, tak pernah mengeluh Nabi Muhammad itu. Sampai pernah Nabi Muhammad SAW lagi sujud depan Ka'bah, sujud. Orang kafir bawa kotoran onta, satu karung itu ditimpakan ke kepala Nabi. Siti Fatimah saat itu ngangkat kotoran itu nggak kuat. Sayyidat Fatimah. Nabi Muhammad ngeluh tak enggak? Nabi Muhammad diludahi, Nabi Muhammad disakiti. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW dicabut ruhnya, nyawanya, itu Nabi Muhammad mengatakan, sakit apa ini Jibril? Kok sakit? Malaikat Israel apa ini? Kok sakit? Itu sakaratul maut ya Rasulullah. Innalil mauti lasakarat. Tiap orang mati ada sakaratnya. Itu sakaratul maut. Kok sakit seperti ini? Apa kamu nggak bisa pelan-pelan? Demi Allah, ini sudah paling pelan ya Rasulullah. Tidak pernah aku mencabut nyawa yang lebih pelan dari ini sebelumnya, dan gak akan ada orang yang dicabut nyawanya lebih pelan daripada ini. Itu Nabi Muhammad pelan kerasa sakit. Pula kalau sampai kratak-kratak, riban rasanya. Masya Allah. Tapi hebatnya Nabi SAW, ya sakitnya sakaratul maut seperti itu. Nah, sebentar. Ada satu riwayat seorang Nabi minta dicabut nyawanya, kayak apa sih rasanya sakaratul maut, dicabut. Itu 300 tahun gak hilang rasa sakitnya. Rasa sakitnya sakaratul maut. Nabi itu ngeluh, kok sakit? Apa ini sakit? Kenapa nggak bisa pelan-pelan? Ini sudah paling pelan. Ketika Nabi Muhammad SAW merasa sakit, yang diingat adalah kita umatnya. Gimana umat saya? Maka Nabi saat itu berdoa, ya Allah, limpahkan sebagian rasa sakit sakaratul umatku kepadaku. Nabi Muhammad saat itu menanggung rasa sakit umatnya, sakaratul umatnya sebagiannya. Kayak apa sakitnya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad pengen wafat, yang dipikirkan kita. Saat sakit yang dipikirkan kita. Kita aja lagi seneng di kepikiran Nabi Muhammad sama sekali. Kalau ngaku cinta leban, dia cintai. Insyaallah. Kemarin kita kisahkan Nabi Daud alaihissalam lagi baca kitab Zabur, itu ada cacing di atas tanah, lalu bergumam, Gusti Allah gawe cacing, pegawaiannya apa cacing? Apa yang bisa dilakukan cacing? Kenapa Allah ciptakan cacing? Apa hebatnya cacing? Atas izin Allah cacingnya bisa ngomong. Ya Nabi Allah, setiap hari Allah mengilhamkan kepadaku, kata cacing, ikan Nabi Daud, ayahnya Nabi Sulaiman, Nabi Daud itu. Allah mengilhamkan kepadaku untuk membaca tiap siang, ketika siang hari, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar 1000 kali. Pada malam hari aku diperintah untuk sholawat kepada Nabi Muhammad SAW 1000 kali. Lalu kata cacing, apa yang bisa aku ambil dari engkau wahai Daud?
Lo cacing maca sholawate sedina ping 1000, kula karo sampean ping pira maca sholawat ke Nabi lo. Berarti kula karo sampean kalah sing cacing. Insyaallah. Itu malaikat Israil. Makanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah." Siapa yang senang, cinta, suka bertemu dengan Allah, Allah juga suka bertemu dengan orang itu. Siti Aisyah pinter, cerdas. Ya Rasulullah, ketemu dengan Allah kan kudu mati. Mati kan enak, sakit. Siapa sing gelem ketemu Allah? Wong ketemu Allah harus sakit. Maka kata Nabi, ketika seorang yang beriman, banyak amal solehnya, ahli surga, ketika dia mati, ketika menghadapi sakaratul maut, ditampakkan surga sehingga tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Kenapa Nabi Muhammad SAW diberikan rasa sakit? Untuk mengeluarkan, untuk memberitahu bahwa Nabi Muhammad sangat sayang kepada umatnya. Nabi Muhammad ditimpakan rasa sakit. Biar Nabi Muhammad itu, biar orang tahu bahwa Nabi Muhammad itu saking sayangnya, lagi sakit pun yang diingat adalah umatnya. Maka guru-guru kami mengatakan, Nabi Muhammad kan kekasih Allah. Kenapa Nabi Muhammad diberikan penderitaan yang luar biasa? Istrinya wafat, anaknya wafat, punya anak laki-laki lagi wafat, punya anak laki-laki lagi wafat, punya anak perempuan wafat. Nabi Muhammad diboikot, Nabi Muhammad disakiti, Nabi Muhammad sampai diusir dan seterusnya. Itu dalam rangka Allah memberikan hadiah kepada kita melalui perantara Nabi Muhammad. Seakan-akan Nabi Muhammad ngomong ke kita begini, "Bu, Pak, jenengan ngalami sedih ditinggal suami. Kata Nabi, aku juga pernah ditinggal istri tercintaku. Engkau sedih ditinggal anak, aku juga pernah ditinggal anak. Engkau disakiti tetanggamu, aku juga pernah disakiti tetanggaku. Aku diludahi, aku diusir, aku difitnah, aku di macam-macam." Seakan-akan Nabi Muhammad mengatakan, aku pernah mengalami itu semua. Tenang, sabar, semua akan berakhir dan kita akan kumpul dalam surganya. Nabi Muhammad sayang ke kita sampai seperti itu. Kita orang yang mubaik, lagi maca sholawat bae beli kelingan Kanjeng Nabi, apa maneng lagi beli sholawat. Insyaallah. Malaikat Israil. Jadi orang kalau ahli iman ditampakkan nikmat surga. Pada baik kalau bapak-bapak lagi main bola, bapak-bapak yang hobi bola, itu kalau main bola, masya Allah, kaki pada bengkak aku beli kerasa bu, karena seneng. Barang wis pragat main bola, aduh lara kabeh. Nah begitu. Uang no grup curak, ngerti curak? Apa curak? Uang ditaburkan sawer. Itu kan beli kelingan apa-apa, usung penting oleh duit. Pragat iku nembe ya Allah lecet-lecet perin gitu. Kenapa? Karena seneng. Kira-kira kalau ada orang sawer, wong curak emas semene-mene ki Bu. Jumlah 5 emas semene. Tapi dicurak nang ning kejomberan. Ada pipisnya, ana uget-ugete, ana kotorane, ana selutut, cebur. Orang tuh nggak kepikir itu kotor, itu jorok, itu najis, nggak kepikir. Sing dipikiri emas, wis penting oleh emas. Beli kepikir joroknya, beli kepikir kotornya, beli kepikir uget-ugete. Apa uget-uget bahasa Indonesia ya? Centik-centik, centik-centik, jempol-jempol. Itu nggak kepikir. Itu seperti itu gambarannya. Tapi kalau orang itu ahli maksiat, su'ul khotimah, tidak mendapatkan rahmat dari Allah, tidak dapat ampunan, wisakaratul maut, sakit, ditampakkan neraka, tambah menyakitkan lagi. Insya Allah. Makanya kita minta matinya husnul khotimah. Ahli iman, husnul khotimah. Husnul khotimah itu diampuni, dapat rahmat
Allah, diampuni dosanya, dirahmati oleh Allah, ditampakkan surga. Nah, ada tanda-tandanya orang mati husnul khotimah, tapi jangan untuk nilai orang lain. Satu, ketika mati dahinya berkeringat. Dahinya berkeringat. Itu mati husnul khotimah katanya. Dahinya berkeringat. Dua, keluar air matanya. Keluar air matanya. Tiga, mengembang lubang hidungnya. Apa mengembang? Tambah lebar lubang hidungnya. Yang keempat, wajahnya tersenyum. Salah satu saja ada, insya Allah husnul khotimah. Tapi kalau empat-empatnya nggak ada, jangan kita vonis teringatnya langka, neraka ini, neraka. Nggak seperti itu yang diajarkan guru-guru kami. Al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah li Saliki Thariqil Akhirah, kalau nggak salah, itu beliau pernah mengalami sakaratul maut, tapi beli jadi mati, beli sudah mati. Pernah ngalami yang pernah tahu orang begitu, cekap, tapi beli jadi mati, sehat maning ya seger maning. Itu Imam Ahmad bin Hanbal dalam satu riwayat. Itu beliau ditalkin dari sebelah kanan la ilaha illallah, beliau tengok kiri. Dari kiri ditalkin la ilaha illallah, beliau tengok kanan. Ditalkin lagi la ilaha illallah, nengok kiri lagi sambil mengatakan, aku tidak akan mengatakan kalimat seperti itu. Kaget orang-orang, ini ulama besar, ditalkin dia jawabnya seperti itu. Lalu kemudian Imam Ahmad bin Hanbal ini berangsur kesehatannya pulih, mulai sadar. Ketika sadar, orang-orang pada mengatakan, oh ya Imam, kami talkin engkau dari sebelah kanan la ilaha illallah, engkau menengok ke kiri. Dari kiri nengok ke kanan. Ketika kita talkin lagi, engkau mengatakan, aku tidak akan mengatakan kalimat itu. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku tidak mendengar kalian mengucapkan itu. Yang aku lihat adalah ada iblis, ada setan bawa mangkuk yang isinya air es. Saat itu aku merasa sangat haus. Jadi orang Pak, kalau lagi sakaratul maut itu haus sekali. Makanya dalam fikih, nanti ada bab jenazah, ngaji fikih, bab fikih, sunnah memberi minum orang yang lagi sakaratul maut. Tapi kalau kita melihat orang sakaratul maut itu sangat kehausan, memberi minumnya wajib. Itu setan menggoda, karena setan itu babak finale, ngerti di babak final? Penentuannya itu di akhir hayatnya seseorang. Orang biarpun ibadahnya luar biasa, setan sing penting mati su'ul khotimah. Kalau matinya su'ul khotimah, tidak mendapat rahmat dari Allah. Orang nggak bisa masuk surga tanpa melalui rahmatnya Allah, tidak akan dapat ampunan orang itu. Penentuannya di situ. Makanya kita ini yang masih seger-seger begini nggak boleh sombong, nggak boleh. Kita nggak tahu akhir hayat kita seperti apa. Boleh jadi tukang mabok, tukang judi, matinya husnul khotimah. Bisa jadi orang yang ahli ibadah, matinya su'ul khotimah, kita nggak tahu. Nah, ini manhaj pemikiran, cara pandang guru-guru kami seperti itu. Maka nggak boleh kita sombong. Tetap kita ngajak kebaikan, ya nggak boleh itu haram, tapi jangan merasa lebih baik. Nggak tahu kita akhirnya gimana. Makanya Sayyidina Uwais Al-Qarni itu pernah makan, sampingnya itu anjing. Lalu mengatakan, anjing, kamu makan apa yang menjadi bagianmu, dan aku makan apa yang jadi bagianku. Aku tidak merasa lebih baik daripada kamu. Kita lihat nanti siapa yang lebih baik ketika di akhirat nanti. Kalau aku bisa lewat sirat, lewat jembatan masuk surga, maka aku lebih baik daripada kamu. Tapi kalau aku terjebur ke neraka, maka kamu lebih baik daripada aku. Dan ini Sayyidina Uwais Al-Qarni. Nah, orang-orang soleh haliyahnya begitu. Jadi kalau kita merasa lebih mulia, durung soleh, toleh. Ngerti toleh? Toleh kulawannya soleh, arane toleh. Insyaallah. Nah, ini haliyah keadaan orang-orang soleh seperti itu.
Kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku tidak mendengar kalian mengatakan itu. Yang aku lihat adalah ada setan menggodaku mengatakan, Ahmad, aku akan berikan engkau minuman dingin ini. Engkau merasa kehausan, akan aku berikan minuman dingin ini kalau engkau mengatakan bahwa engkau keluar dari agama Islam. Maka aku palingkan wajahku ke kiri. Sudah ada di sini setannya. Ahmad, kalau engkau mengatakan bahwa Allah tidak ada, akan aku berikan minuman ini. Maka aku palingkan ke kanan. Ke kanan, Ahmad, wes, anggukkan saja kepalamu bahwa aku adalah Tuhanmu. Itu nggak mau. Maka Imam Ahmad mengatakan, aku nggak mau mengatakan itu. Kalian mengucapkan menalkin la ilaha illallah, aku nggak mendengar. Kalau kalian sekarang menalkin, mengajak aku untuk mengucapkan la ilaha illallah, saksikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan Rasulullah. Apa maknanya? Kalau ada orang mati, ajas udzon. Ya, bagaimana? Ajas udzon. Wah, ini jam mati lagi mabok. Ya husnudzon aja, boleh jadi itu dicekoki. Ya, bisa gitu. Jadi carilah alasan buat kita tidak buruk sangka ke orang lain. Baik, itu Israel. Setelah Israel berdikit, jijimane, mungkar nakir jijimane. Kan tas mati terus ning alam kubur ada malaikat mungkar nakir. Mungkar nakir itu malaikat yang bertugas menanyai mayit di dalam kubur. Pertanyaannya sudah dikasih bocoran gitu itu. Ada berapa pertanyaan malaikat mungkar nakir? Nawira. 1. Man rob buka. Siapa Tuhanmu? Jawabnya Allahu Rabbi. 2. Man nabiyuka. Siapa nabimu? Jawabnya Muhammadun nabiyyi. Nabi Muhammad itu nabiku. Ma kitabuka. Apa kitabmu? Al-Qur'anu kitabi. Quran adalah kitabku. 4. Ma kiblatuka. Apa kiblatmu? Ka'bah, Baitullah kiblatku. Kemudian man ikhwanuka. Siapa saudaramu? Al-muslimin, al-muslimuna wal muslimat. Orang mukminin dan mukminat. Terus apa maning kamu dorong? Man rabbuka, man nabiyuka, ma kitabuka, ma dinuka. Belum. Ma dinuka, apa agamamu? Islam, dini. Islam, al-islamu dini. Islam adalah agamaku. Pertanyaannya itu. Jadi wis ana bocorane, guyonane Gus Bah. Priben je hukume membuka soal ujian nasional, kan itu sudah dirahasiakan. Yang malaikat pertanyaan mungkar nakir bana bocorane aja. Tapi Pak Bu, kita nggak bisa apal-apalan. Terus diapali baca man robuka mak kita buka. Nyampe sana kita akan bisa menjawab atau tidak tergantung amal baik. Seruk diapal nang samping melotok, tapi nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, mati sul khotimah tekaningan gelagapan. Nggak bisa. Pakai pertanyaan apa malaikat mungkar nakir itu? Ada yang mengatakan pakai bahasa Arab. Kita aja beli bisa bahasa Arab. Pokoknya mati bawa iman bisa deh. Yang kedua, ada pendapat mengatakan dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh mayit atau dengan bahasa daerah masing-masing. Dengan bahasa wong Cirebonnya, sapa pangeranmu? Itu. Sopo pangeranmu, sopo nabimu. Nah, seterusnya. Nah, jadi bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir itu tergantung amal. Kalau tergantung amal, ngapain ditalkin? Kan konon pertanyaan nih. Ditalkin sepira talkinnya ke kapan amale blesak ya belum bisa jawab.
Kan begitu. Priben jawab ya. Bisa beli jawab. Turun-turun. Ini saya ngajar di mahasiswa begitu. Ayo mahasiswa siapa yang bisa jawab? Tak pakai nilai A lah, sampai bisa jawab. Nah, talqin itu diajarkan oleh ulama-ulama kita dan ada hadisnya. Walaupun dhaif tapi hadisnya menurut ulama kita itu banyak dan boleh diamalkan. Di dalam talqin itu ada doa ampunan untuk mayit. Makanya perintahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu perintahnya istaghfiru li akhikum wasalu lahu bitasbit fa innahul ana yus'al. Kata Nabi, mohon ampunlah kalian kepada Allah untuk mayit, mintalah ampun untuk mayit. Makanya ning talqin anak dongae, mudah-mudahan mayit diampuni, mudah-mudahan ditetapkan lisannya dan seterusnya, ada doanya. Kalau dosa diampuni berarti amal ibadahnya utuh, dosa lebih banyak karena dosa diampuni sih. Jadi amal ibadah lebih banyak. Kalau amal ibadah lebih banyak berarti amalnya lebih banyak. Kalau amalnya lebih banyak, ketika ditanya ya bisa jawab. Ya, saya jawab. Boleh ditalqin. Kalau nggak mau ditalqin, ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Nggak ditalqin nggak apa-apa. Emang kalau ditalqin mayitnya dengar. Mayit dikubur tuh dengar. Banyak hadis-hadis yang mengatakan bahwa gesrekan sendal kita itu didengar oleh mayit. Gesrekan sendal. Dan pendengaran mayit itu lebih tajam daripada pendengaran kita orang hidup. Itu banyak riwayatnya. Makanya Nabi SAW ngajari ngucap salam ke kubur itu assalamualaikum, bukan assalamualaihim. Kum itu lawan bicara, mukhotob domirnya. Apa artinya? Mayit kekrungu. Dan mayit jawab, kenapa beli krungu kita? Lamun krungu ya Melayu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ya Melayu. Itu malaikat mungkar nakir. Kalau bisa jawab, maka akan mendapat nikmat kubur. Makanya kita yakini ada nikmat kubur. Nggak bisa jawab, ada siksa kubur. Ya, ada siksa kubur. Siksa itu sampai kapan? Sampai hari kiamat. Bisa berhenti nggak? Bisa. Apa sebabnya bisa berhenti? Ya bisa jadi karena Allah mengampuni. Ampunan Allah itu bisa melalui perantara orang hidup. Bisa melalui perantara orang hidup. Makanya dalam banyak kisah ada orang diampuni dosanya oleh Allah sebab orang hidup atau diringankan. Nabi SAW pernah lewat di satu tempat pemakaman, Nabi ambil pelepah kurma, ditancapkan dibagi dua, ditancapkan. Kata Nabi, dua mayit ini sedang disiksa dalam kuburnya. Kenapa ya Rasulullah? Apa enggak sholat? Apa enggak puasa? Apa enggak haji? Kenapa? Yang satu ini yamshi alal ardi bin namimah, suka adu domba ini dulu waktu itu. Suka provokasi orang, suka domba orang, suka menebar kebencian, ngajak orang benci. Yang satu yamshi alal ardi bin namimah. Kalau yang satu enggak bersih dari bersucinya. Kalau pipis istinja ceboknya enggak bersih. Nah, khususnya bapak-bapak hati-hati. Pan nguyu ke Pak Cur aja munganu bae sing dibasuh. Ngerti beli anu ini. Itu kadang-kadang kayak supir pinggir jalan nih, nguyu beri cara supaya beli katon. Oh, anak tiang listrik, pinggir tiang listrik, cur beli cewek ditutul-tutul nang ning tiang listrik, ya tiangan kan. Jadi ibu-ibu bokat anak tiang listrik tiangan gak aja mana di map sih, halus teman jadi. Ikut pegawai. Jadi ada masih berhubungan antara orang hidup dengan orang mati. Pokoknya apa pokoknya itu? Ya pokoknya selagi belum kiamat orang masih bisa dikubur itu, dosanya masih bisa diampuni, amalnya masih bisa bertambah. Baik melalui amal ibadah dia dengan sedekah jariah. Orang sedekah jariah di sini orang sudah mati.
masjidnya masih dipakai, itu pahalanya terus mengalir, amalnya terus bisa bertambah. Atau melalui amalnya orang lain, namanya ihda'us sawab lil amwat, menghadiahkan pahala untuk orang mati. Ini hadisnya banyak, diantaranya dalam Sahih Muslim. Ya Rasulullah, ibu saya mati, saya pengen sedekah atas nama ibu saya, boleh nggak? Nah, boleh. Itu sampai, yang sampai apa ya? Pahalanya bertambah, pahalanya berkat orang hidup, tapi kita ajak hadiran. Ngerti beli ajak hadiran mau? Tenang banget dari anaknya kita ku rolas. Supaya kita mati. Lah, beli anaknya kelalen kabeh lah kesing. Jadi jangan nyageri amale wong, kita beramal dengan amal kita sendiri. Orang tidak semuanya mau menghadiahkan pahalanya untuk kita. Gitu loh. Ya, ini saja wallahu a'lam bishawab.